Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda Ibu jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini secara daring, Ibu akan melanjutkan materi kita di KD 3.2 menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Materinya adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Baik, sebelum Ibu melanjutkan kepada materi, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah Ananda dapat membaca dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwidnya Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Kemudian yang kedua, Ananda dapat menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang ketiga adalah Ananda dapat memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat adalah Ananda dapat memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang kelima, Ananda dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. Di sini Ibu akan coba membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian Ibu akan membacakan juga Quran Surah An-Nur ayat 2 tentang hukum bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka itu disaksikan oleh sebagian daripada orang-orang yang beriman. Nah, zina ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama namanya adalah zina muhson, yaitu pezina laki-laki dan pezina perempuan yang sudah pernah menikah, dan hukumannya itu adalah dirajam. Kemudian yang kedua namanya adalah zina ghairu muhson, yaitu pezina laki-laki dan pezina perempuan yang belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali. Nah, di sini Ibu ada menampilkan gambar. Gambar ini adalah hukuman bagi pezina ghairu muhson, yaitu pezina yang belum pernah menikah. Gambar yang kedua, ini gambar hukuman bagi pezina muhson, yaitu pezina yang sudah pernah menikah. Nah, faktor-faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina ini ada yang dari dalam, faktor dari dalam, dan ada nanti faktor yang dari luar. Nah, faktor dari dalam itu adalah 1. Lemahnya pemahaman tentang iman dan Islam. Yang kedua, adanya bisikan setan, pola pikir yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, gaya hidup yang terlalu bebas. Yang keempat, komunikasi di dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Jadi komunikasi dengan orang tua, dengan saudara-saudara yang ada di rumah tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadilah penyebab-penyebab dari pergaulan bebas tersebut. Kemudian gaya hidup juga yang terlalu bebas, tidak ada aturan di rumah, sehingga menimbulkan
penyebab pergaulan bebas ini. Itulah beberapa faktor yang dari dalam. Kemudian kita lihat faktor yang menyebabkan dari luar. Yang pertama adalah lemahnya kontrol dari orang tua. Yang kedua, menurunnya kontrol dari masyarakat. Yang ketiga, pengaruh media massa bisa melalui handphone, bisa melalui televisi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Jadi di daerah tersebut tidak ada aktivitas ataupun kegiatan anak-anak remaja sehingga menyebabkan terjadinya pergaulan bebas ini. Kemudian dampak negatif pergaulan bebas dengan perbuatan yang mendekatkan kepada perbuatan zina, yaitu melemahnya ketahanan iman. Yang kedua, malas beribadah. Yang ketiga, bisa terjangkitnya penyakit kelamin. Yang keempat, terjadinya tindak kekerasan dan pencabulan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang pertama, hikmah dan manfaatnya adalah terhindar dari penyakit kelamin. Manfaat dan hikmah kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Manfaat dan hikmah yang ketiga, terjaganya nama baik keluarga. Yang keempat, terhindar dari aib yang memalukan. Yang kelima, hikmah dan manfaatnya adalah jiwa dan raga kita tetap bersih. Bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas ini? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah memperkuat ilmu agama. Yang kedua, membentuk kepribadian kita ke arah yang lebih baik, yang lebih positif, yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, memilih teman yang baik. Yang keempat, mempererat hubungan dengan keluarga, terutama orang tua kita. Yang kelima, menghindari lingkungan yang tidak baik, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Kemudian memperluas pengetahuan, terutama pengetahuan di bidang agama. Nah, di sini Ibu ada menampilkan beberapa contoh daripada kegiatan-kegiatan anak-anak remaja yang sangat bermanfaat. Misalnya, sama-sama tadarus membaca Al-Quran antara anak-anak yang perempuan, yang akhwat, dan anak-anak yang ikhwan. Ini salah satu aktivitas remaja untuk menjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas tadi. Nah, seperti ini juga adalah salah satu aktivitas remaja yang bisa kita lakukan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu Ananda untuk memahaminya di rumah dan membacanya kembali. Kemudian ayat yang Ibu bacakan tadi bisa dihafalkan dan didemonstrasikan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.